Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bahwa pelajaran saat ini kita akhlak untuk kelas 10 K2, K3, K4 dan A2 di pembelajaran daring yang pertama pada kelas 10 untuk kita dengan judul pengertian akidah Islamnya. Anak-anak, bahwa apa itu akidah? Akidah berakar dari akota, yaitu akidah yang berarti tali. Tali gimana? Tali pengikat sesuatu dengan yang lain sehingga bersatu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, terikat. Ini pengertian akidah secara lugawi. Sedangkan secara istilah, akidah dikatakan sebagai kepercayaan, keyakinan, dan keimanan. Jadi istilah seperti itu. Sedangkan akidah Islamiyah ada ikatan kepercayaan, ada ikatan keimanan, ada ikatan keyakinan yang sama satu dengan lainnya. Karena Islam, maka karena sama-sama satu Islam, berarti percaya satu dengan lainnya dengan akidah yang dibawa oleh Islam. Jadi akidah Islam itu disusun oleh dasar dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan pokok-pokok akidah, seperti nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Itu merupakan akidah Islamiyah yang pokok dan harus diketahui karena pokok, sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran mengenai pokok-pokok atau kandungan akidah Islam. Antara lain disebutkan Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran dari Tuhannya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya, dan sebagainya, sehingga ada perbedaan satu dengan lainnya. Sejak mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sama Tuhannya, yaitu Allah. Percaya adanya malaikat dan lain sebagainya, itu sama. Jadi ada keterikatan satu dengan lainnya, yaitu keterikatan keimanan dan kepercayaan. Jadi akidah adalah ikatan. Karena Islam, akidah Islamiyah berarti keterikatan tentang masalah ajaran yang diajarkan oleh Islam, yang bersumber dan berpokok pada Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasul. Sampai dengan yang lain, dengan orang Amerika, dengan orang Arab, karena sama-sama Muslimnya, maka ada keterikatan. Sama satu sisi ada benang merahnya, keterikatan dengan sama-sama mempunyai Tuhan yang sama, mempunyai Rasul yang sama, mempunyai yang sama. Itu adalah ikatan, sehingga terjadilah ada kesatuan yang tidak dipisahkan satu dengan lainnya. Ini namanya akidah atau pengertian akidah Islam, sama-sama terkait dengan masalah Islam. Sekarang tujuannya akidah itu apa? Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya
Setiap muslim harus meyakini pokok kandungan akidah Islam. Orang yang mempelajari suatu ilmu pasti mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dengan orang yang mempelajari akidah Islamnya, juga punya tujuan. Adapun tujuan mempelajari akidah Islamnya antara lain: satu, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir. Ulang lagi, satu, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir. Dari sejak lahir sudah ada. Untuk mengetahui Tuhan sudah ada, keyakinan bahwa ada yang menciptakan sudah ada. Sebagaimana disebutkan, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini menggambarkan bahwa, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, menyampaikan, bukanlah aku ini Tuhan. Alastu bidaku wa amanah. Mereka menjawab, betul, inggih. Ini sudah ada dasar keyakinan kita terhadap apa yang digambarkan Al-Quran sudah ada. Jadi satu tujuannya memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir, itu sudah ada. Tujuan kedua, memelihara manusia dari kemusyrikan. Kenapa memelihara kemusyrikan dari kemusyrikan? Sebab dengan adanya keyakinan yang kuat kepada Allah, menjadikan manusia hanya berharap kepada Allah, bukan kepada yang lain. Hal tersebut dapat menghindari diri dari sikap syirik, seperti disampaikan oleh Allah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah menyampaikan, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini tujuan daripada adanya kita, agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Bahwa kemusyrikan adalah mempunyai kepercayaan ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan yang lain, kekuasaan yang lain selain Allah. Ini adalah bagian daripada kesyirikan. Oleh karena itulah Allah mencakapkan, la ilaha illa huwa, tidak ada kecuali Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, ditanam sejak dulu sampai dengan sekarang, sampai hayat kita. Ya, jadi kita agar terpelihara dari sifat kesyirikan, sifat mensyukurkan kepada Allah. Ini tujuan yang kedua. Tujuan ketiga adalah menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Apa satu yang jauh dari petunjuk hidup yang benar. Tujuan yang ketiga, menghinakan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Allah Ta'ala memberikan petunjuk yang benar melalui Al-Quran dan hadis tentang petunjuk, supaya manusia enggak terpengaruh pada kesesatan. Manusia harus senantiasa mengikuti petunjuk Allah agar bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula
fatafarraqa minkum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Allah nyatakan. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, mustaqimah, fattabi'uhu, maka itu telah jalan yang Allah sampaikan semacam ini, jalan yang benar untuk menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Fattabi'uhu, tekankan, maka ikutilah. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan itu sendiri. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Dia Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Tegas melalui Quran, hadis, dengan inilah jalan. Hada sirati mustaqimah fattabi'uhu. Ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Maka akan terjadi bercerai-berai dari jalan yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini adalah tujuan yang ketiga. Selanjutnya, di dalam akidah ada prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsipnya antara lain, prinsip akidah Islam secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip dari seluruh sistem dalam agama Islam. Di antara prinsipnya adalah satu, adanya pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Esa. Ini prinsipnya. Satu, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Esa. Allah adalah satu. Harus mengakui, meyakini Allah Esa. Esa dalam zatnya, satu dalam zatnya. Esa dalam sifatnya, dan Esa dalam perbuatannya. Allah satu, zatnya Allah satu, perbuatannya Allah satu. Allah sendiri yang menciptakan, bukan ada yang lain, nggak perlu bantuan. Jadi prinsipnya mengakui dan meyakini bahwa Allah adalah Esa satu, tunggal, nggak ada yang lain. Perbuatannya, kewajiban seorang hanya beriman kepada Allah dan menyembahnya, tidak boleh diselingi dengan kepercayaan atau keyakinan Tuhan selain Allah. Ini pertama kali harus adanya keyakinan bahwa Allah satu-satunya, Allah yang menciptakan, dan sekenanya Allah yang menciptakan seluruh alam bumi, Allah sendiri, nggak ada yang lain. Nomor dua, prinsipnya pengakuan bahwa para rasul yang telah diutus oleh Allah adalah untuk menuntun umatnya, bukan membantu. Ya, namanya Rasulullah, utusan Allah, bukan membantu. Itu tugasnya Rasul, yaitu untuk menuntun umat. Keyakinan bahwa para rasul dan utusan Allah sangat penting, sebab kepercayaan yang kuat bahwa Rasul itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yakni berupa kitab suci, keyakinan akan kebenaran kitab suci tersebut. Kitab suci menjadikan orang memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia. Harus yakin, suci, tidak ada perubahan dalam arti ditulis dengan orang lain, tidak ada, suci.
yakin kebenarannya. Ini nomor 2. Makanya sampai Al-Quran mengatakan alif lam mim dzalikal kitab la raiba. Ini kitab Al-Quran dzalika la raiba, tidak ada dalamnya keraguan. Yakin kebenarannya, tanamkan di muka. Sehingga kalau yakin, maka kita enak bacanya dan yakin percaya. Jadi kalau kita percaya bahwa Rasul sebagai utusan Allah, maka konsekuensinya kita harus percaya bahwa apa yang dibawa Rasul dalam rangka menyampaikan kepada manusia itu adalah benar dan suci adanya, wajib. Ini prinsip kedua. Prinsip ketiga, harus percaya akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Keyakinan seperti itu memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang pada hari akhir nanti akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Ini yang paling abot. Harus ada, harus yakin ada kiamat, pasti ada. Dan saat itu nantinya manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik itu yang baik maupun jelek. Hanya saja kadang-kadang perbuatan yang jelek itu bisa hilang, hapus, karena dihapus Allah, karena tobatnya kepada Allah, sehingga kita menjadi tobat bisa hilang. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang ceritakan kepada kamu apa saja yang kamu lakukan, baik yang disimpan, dirasa, yang ada, semua akan nampak, dan lain sebagainya. Ini harus yakin, ada keyakinan besok ada bangkitnya hari kiamat, maka semuanya manusia akan dibangunkan lagi dan hadir kepada Allah, menuju kepada Allah dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di manusia. Bab kita ini di dunia itu di tahun Allah untuk ibadah. Allah menjadikan mati dan hidup itu dalam rangka mana di antara kalian yang paling bagus sama Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling bagus. Ya mudah-mudahan saja ketika kita menghadap Allah, kembali kepada Allah dengan membawa perbuatan-perbuatan yang bagus dan bersih dari dosa-dosa lewat tobat-tobat kita, sehingga tinggal yang bagus-bagus. Karena hakikatnya berbuat tobat itu adalah dapat melebur daripada kejelekan-kejelekan manusia, kekhilafan manusia, semua atas kehendak Allah. Sampai-sampai Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang bagus. Lewat tobat itu asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Loh, waktu kali itu Allah akan menghapus, melebur kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan pada surga yang dalamnya terdapat kolam renang, terdapat sungai kecil dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Inilah barangkali karena faktor waktu, maka cukup di sini untuk tahapan pertama kali. Oke.